Sejak kejadian itu di konter HP, hatiku seperti dihantam badai yang gak pernah berhenti. Bayangan waktu Dot dan Robby memukul Jerry terus berputar di kepalaku. Seolah adegan itu menempel di pikiranku dan gak mau hilang. Aku benar-benar gak percaya orang yang dulu aku anggap baik dan sabar bisa berubah secepat itu. Semua yang aku tahu tentang mereka rasanya palsu. Aku gak habis pikir kenapa Dot bisa sekeras itu pada Jerry. Padahal Jerry gak ngelakuin apa-apa yang salah di depan mataku. Dia cuma datang ke konter buat beli sesuatu, tapi malah jadi korban amarah yang gak jelas. Aku lihat sendiri bagaimana Robby ikut-ikutan, dan orang-orang di sekitar cuma bisa menonton tanpa berani melerai. Saat itu aku cuma bisa nangis, karena aku gak sanggup nyelamatin siapapun. Sejak hari itu, aku mulai benci sama mereka. Sama Dot, sama Robby, sama geng yang mereka banggakan, geng 4G. Dulu aku pikir geng itu cuma sekumpulan orang lucu yang suka bercanda dan bantu teman. Tapi sekarang aku lihat sisi lain mereka, sisi yang kasar, egois, dan penuh emosi. Mama bilang aku jangan terlalu cepat menilai. Tapi bagaimana aku bisa berpikir jernih kalau aku sendiri yang lihat kejadian itu? Setiap kali aku teringat wajah Jerry waktu dipukul, tangisku selalu pecah tanpa bisa ditahan. Aku bahkan sempat mimpi buruk, seolah-olah kejadian itu berulang terus di depan mataku. Aku mulai menjauh dari siapapun yang ada hubungannya dengan geng 4G. Kalau mereka datang ke rumah, aku pura-pura gak ada. Kalau mereka nyapa di jalan, aku pura-pura gak dengar. Aku cuma ingin tenang, jauh dari mereka. Aku gak mau lagi dihubungkan dengan orang-orang yang bisa menyakiti tanpa mikir panjang. Dot, nama itu aja sekarang bikin dadaku sesak. Dulu aku suka kalau dengar suaranya, sekarang malah bikin aku pengen pergi sejauh mungkin. Aku gak tahu kenapa dia berubah sejauh itu. Mungkin dia pikir dia melindungiku, tapi caranya malah menghancurkan segalanya. Kadang aku pengen marah langsung ke dia, pengen nanya kenapa dia tega ngelakuin itu di depan orang banyak. Tapi tiap kali aku mau ngomong, suaraku hilang. Ada bagian dari diriku yang masih takut. Bukan takut dia nyakitin aku, tapi takut ngelihat dia dengan sisi yang sama kayak waktu di konter itu. Sejak kejadian itu, Jerry jadi satu-satunya orang yang bisa bikin aku tenang. Dia gak banyak ngomong, tapi kehadirannya selalu bikin hati ini sedikit lebih ringan. Dia gak pernah bahas geng 4G atau Kak Dot, dan mungkin itu salah satu alasan kenapa aku bisa nyaman di dekatnya. Tapi diam-diam aku tahu kalau Dot masih berusaha mendekat. Kadang aku lihat dia dari jauh, duduk di tepi jalan atau di taman dekat rumah. Wajahnya terlihat murung, tapi aku pura-pura gak peduli. Aku gak mau lagi larut dalam kasihan. Aku sudah terlalu banyak kecewa. Aku tahu mungkin mereka menyesal, tapi buatku penyesalan mereka udah terlambat. Luka itu udah terlanjur dalam. Sekali seseorang menunjukkan siapa dia sebenarnya, aku gak bisa pura-pura gak tahu. Kadang aku masih ingat waktu-waktu sebelum semuanya rusak. Saat Dot suka bercanda kecil, saat Robby suka bawain makanan kalau aku lupa makan, saat semua masih terasa hangat. Tapi sekarang kenangan itu gak lagi manis, semuanya terasa pahit. Setiap kali aku lihat logo 4C di jaket mereka, aku langsung teringat betapa aku benci dengan nama itu. Bukan cuma karena perbuatannya, tapi karena geng itu jadi simbol dari semua rasa kecewa yang aku rasain. Mama sempat nyuruh aku ngobrol lagi sama Dot. Katanya dia masih sayang dan cuma salah paham. Tapi aku gak bisa. Aku gak mau memaksa diriku untuk mengulang luka yang sama. Karena setiap kali aku ingat wajah Dot waktu marah, aku sadar aku gak kenal lagi siapa dia. Jerry selalu bilang, jangan biarin masa lalu ngontrol hidupmu.
Tapi gimana bisa kalau masa lalu itu terus nyusul aku di setiap langkah? Mungkin aku kejam karena memilih untuk benci, tapi kebencian ini satu-satunya hal yang bisa melindungiku dari rasa sakit. Kalau aku berhenti benci, aku takut aku bakal jatuh lagi ke perasaan yang dulu, bikin aku hancur. Aku nggak tahu apakah Dot sadar kalau dia udah kehilangan aku sepenuhnya. Tapi di dalam hati kecilku, aku tahu aku nggak bisa lagi lihat dia seperti dulu. Segalanya udah berubah. Dan aku gak mau lagi jadi bagian dari dunia yang penuh kekerasan itu. Sekarang setiap kali aku lihat Jerry, aku merasa tenang. Dia gak sempurna, tapi setidaknya dia gak pernah bikin aku takut. Dan rasa tenang itu lebih berharga dari semua kenangan masa lalu yang sekarang. Cuma tinggal luka. Aku bukan Gea yang dulu lagi. Aku bukan gadis yang bisa percaya sama kata sayang dari orang yang pernah mukulin seseorang di depan mataku. Aku udah belajar, kadang orang yang bilang sayang justru bisa jadi orang yang paling nyakitin. Dan sejak hari itu, satu hal yang pasti, aku gak akan pernah lagi balik ke geng 4G. Aku gak akan pernah lagi percaya pada Kak Dot, karena dari semua hal yang hilang setelah kejadian itu, yang paling susah untuk kembali adalah rasa percaya. Dan aku tahu, aku gak akan pernah bisa merasakannya lagi terhadap mereka.